Aduh, ya mohon maaf terlambat Pak Kades, mohon izin tadi saya sudah kunjungan di beberapa desa. Ini kita sudah sampai di desa apa Pak? Desa Sinar Mukti, Desa Sinar Mukti ini masih dari Kecamatan Baros. Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah ini saya lihat memang mayoritas ini di Kecamatan Baros ini jalanan yang memang belum, nggak tahu atau sudah atau belum, saya nggak tahu, intinya harus dibenerin, diperbaiki lagi. Ya, Intinya itu mungkin apa lagi Pak, selain jalan apa Pak? selain jalan, khususnya di Desa Sinar Mukti ini banyak sekali kekurangan. Terutama kami selaku pelayan masyarakat desa. Yang namanya pelayan itu setidaknya kita punya tempat untuk melayani masyarakat. Nah sementara di sisi lain, khususnya Sinar Mukti, buat tempat pelayanan masyarakat itu tidak ada. Apalah artinya kita sebagai pelayan? Satu, dan ya terutama kantor desa ya. Dan kedua, Inspektur Jalan Desa Sinar Mukti, kita bukan berbicara logika, ini berbicara fakta. Bukan berbicara klise, ini kenyataan, seperti inilah keadaannya. Kami selaku aparatur pemerintahan Desa Sinar Mukti, khususnya saya pribadi, dari tahun 2013 sampai sekarang, sudah sering kali mengajukan ke pihak instansi, baik itu provinsi, kabupaten, pusat. Ya pada kenyataannya alhamdulillah seperti ini. Belum terrealisasi. Izin potong interupsi ini sedikit. Apakah dalam artian Bapak tidak memiliki kantor desa Pak? Dikarenakan begini, mungkin pemerintah pusat kabupaten untuk sarana prasarana kantor desa itu mungkin udah ada. Akan tetapi di Kecamatan Baros khususnya, ketika pergantian pemerintahan, maka kantor tersebut jadi hak milik kepala desa yang sudah resign lah istilahnya. Dari dulu seperti itu Pak? Kemungkinan. Kemudian setahu saya Desa Sinar Mukti seperti itulah. Makanya saya pribadi mengusulkan ke pemerintahan kabupaten, oh Sinar Mukti sudah ada kantor. Dah di situ tempatnya B. Sementara di sisi lain, nah kita untuk menguak dan mengungkap kronologis tersebut tidak mempunyai fakta yang lebih kuat. Pada kenyataannya, kan dulu saya masyarakat biasa, bukan tidak berkecimpung di kepemerintahan dan tidak tahu aset desa itu yang mana dan apa aset desa itu. Oke, ini sedikit saja. Terus selama ini Bapak melayani masyarakat itu di mana Pak? Saya tuh melayani masyarakat ketika saya pemerintahan, saya itu ngontrak. Kita ngambil ngontrak itu di BHPRD. Nah sekarang saya di rumah sendiri. Bentar, kantor desa di rumah sendiri Pak? Di rumah sendiri. Ini Pak Menteri harus tahu Pak. Iya, di rumah sendiri saya sih sekarang. Sekarang untuk pelayanan. Dan rumah pun bukan kita berkecimpung sama keluarga. Ada di situ tempat kosong. Boleh nggak saya langsung kunjungan langsung ke? Boleh sangat luar biasa, sangat diperbolehkan dan bahkan saya sangat berterima kasih apabila dikunjungi kantor saya dan tempat pelayanan saya, biar saya itu berbicara bukan mengada-ngada gitu. Oke, terus satu lagi, dari potensi desa Bapak nih yang belum punya kantor tetap ya Pak ya, saya sebutkan begitu aja biar teman-teman juga tahu. Apa potensi alamnya yang bisa digali, diolah di sini? Siapa tahu investor kawan-kawan saya mau investasi di desa Bapak Pak. Potensi saya di Sinar Mukti ini khususnya mayoritas 89% bahkan mungkin mencapai 100% itu petani. Petani itu yang mana yang menghasilkan per tahun ataupun per 2 tahun 2 kali panen ya, padi mayoritas. Yang namanya palawija itu hanya sebatas kadang-kadang, terkecuali bulan Ramadan ya. Nah itu baru kebanyakan timun suri. Mungkin dari bapak-bapak, dari kementerian ataupun teman-teman, timun suri Baros itu sangat sama tenar lah ya kan. Timun suri Baros ya. Nah, Baros, ini kan potensi yang memang harus kita kembangkan. Iya, tapi itu kan musiman. Musiman ya? Musiman. Iya. Oke, mungkin nanti akan undang PPL juga kalau misalkan ada sinergi sama Bu Dewi, karena Bu Dewi ini sudah database-nya sudah banyak. Sebetulnya beliau tahu nih Bu Dewi, cuma saya memang diundang ke sini hanya untuk menaikkan mana sih Bu Dewi, prioritasnya di mana sih? Kan tidak semua desa juga kita kunjungi ke sini dan tidak semua desa juga kita sampaikan juga. Terlalu banyak lah, tapi sistem yang dimiliki Bu Dewi ini partnership bisa mengkolaborasikan antara investor kepala desa sehingga petani atau masyarakat di sini itu bisa turut bertani. Saya izin bertanya ya ke Pak Ketua Abdesi dari Kecamatan Baros. Pak, di wilayah Anda sebagai Ketua Abdesi masih ada kepala desa yang masih kontrak Pak. Gimana Pak? Mungkin di sini Pak ya, kami ini khususnya Kecamatan Baros ini yang mana sebagai penopang kabupaten ataupun provinsi Banten, karena kita bersampingan ataupun perbatasan dengan provinsi Banten. P3B ini. Di sini kami sangat prihatin lah untuk infrastruktur untuk Kecamatan Baros ini
sangatlah tertinggal intinya. Tapi pernah nggak ada pengajuan dari desa atau mungkin Bapak sendiri turun sebelum dengan kita sama-sama hari ini? Kita kerjasama dengan semua kepala desa, khususnya Kecamatan Bagos ini, kita kerjasama dengan baik. Inilah momen kita untuk membangun Kecamatan Bagos ini, kebersamaan ini. Mudah-mudahan apa yang kita ajukan ke pihak-pihak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, mudah-mudahan terrealisasi untuk pembangunan infrastruktur ini, Pak. Satu lagi pertanyaan Pak nih. Ini Bapak sebagai ketua abdesi ya, yang juga Bapak sekaligus kepala desa Baros nih. Tapi saya bertanya ke ketua abdesinya nih ya. Masih banyak desa-desa yang tidak memiliki ambulan untuk membantu para masyarakat yang sedang sakit, Pak. Apa yang Bapak lakukan Pak selama ini, Pak? Ya, mulai di sini kita ini untuk Bagos ini, Kecamatan Bagos ini kita baru dikasih 3 unit. 3 unit. 3 unit Total untuk desa? ambulan itu. 14 desa. Mudah-mudahan 3 desa ini, pertama desa Bagos ini yang udah punya, desa Sindang Mandi, desa Padasuka. Baros. Desa Padasuka ini mudah-mudahan kemarin kita udah auden dengan Bupati Kabupaten Serang ini. Saat ini kita kemarin sudah dianggarkan tahun 2020 juga, karena kondisi COVID ini beliau mungkin tidak bisa melaksanakan pengadaan ambulan tersebut, Pak. Ya, saya paham Pak Ketua. Makanya sekarang saya tanyakan kenapa. Justru dengan kita hadir ke desa-desa belusukan bersama KPPI, ini adalah untuk memberikan kepastian dan menunjukkan bahwa inilah desa apa adanya. Jadi kalau saya memang bertanya, karena saya tidak tahu, tapi kalau memang sudah ada proses yang dilakukan dan itu sangat luar biasa. Dan kita lihat Ibu Bupati juga sangat aktif kok. Nah mungkin nanti didorong lagi dengan audiensi dengan Ibu, siapa tahu nanti Ibu bisa turun bareng juga sama kita. Karena khusus di Baros ini banyak potensi yang masih bisa digali. Jadi investor yang sudah saya gabungkan ini, saya bisa masukkan Pak. Gitu. Oke. Harapan ke depan, bahkan bukan harapan ke depan, harapan dari mulai sekarang dan seterusnya, Sinar Mukti ini ingin benar-benar menjadikan suatu desa yang amat dan sangat seperti desa-desa yang lainnya. Dan yang saya harapkan, desa Sinar Mukti khususnya saya pribadi, umumnya masyarakat desa Sinar Mukti tentang pembangunan infrastruktur jalan, akses jalan. Contoh antara menyambungkan desa Tejamari ke Sinar Mukti, di situ banyak pesantren, bahkan wilayah pesantren, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian. Nah ketika di musim seperti ini, musim hujan, mereka itu terbekal aturan mendapatkan amal ibadah. Saking terbenturnya kondisi jalan seperti ini, akhir kemudian ibadah mereka itu tertunda. Nah seperti itu, dan saya mohon ke pemerintah pusat, kabupaten, provinsi, tolonglah keluhan-keluhan kami, khususnya masyarakat desa Sinar Mukti, dengarkan. Dan bukan hanya sebatas didengarkan. Bukan hanya sebatas dengarkan, ingat ini bukan hanya sebatas dengarkan. Kami sangat mohon membutuhkan realisasi dan pembangunan tersebut. Akan tetapi saya merasa sangat alhamdulillah berterima kasih banyak kepada Bupati Kabupaten Serang, Ibu Tatu Hasana yang sinergik dengan para kepala desa Kecamatan Baros, dan kami memaklumi beliau pun bukan hanya sebatas mengurusi atau memberikan bantuan-bantuan di Kecamatan Baros. Akan tetapi yang namanya beliau selaku pemimpin Kabupaten Serang 326 kabupaten desa kan sangat luas, dan adapun di Kabupaten Serang ini ya mungkin kebanyakan 50% ataupun 60% seperti ini. Contoh mungkin Abang telah melalui desa Tejamari. Bahkan Tejamari itu saya bilang, makanya kami selaku para kepala desa alhamdulillah berkomitmen berkolaborasi dengan Ibu Bupati, dan kami sudah berkomitmen kami bukan sistem pedagang. Kenapa bukan sistem pedagang tadi yang saya katakan? Kalau memang dasarnya kepala desa punya sistem pedagang mencari keuntungan, tidak akan bisa membangun. Akan tetapi kami punya prinsip jiwa pembangun, ingin menciptakan visi dan misi. Ketika kami berkampanye ke masyarakat, kami itu bukan hanya sebatas kampanye, karena kami bukan hanya sebatas pejabat politik, karena kami datangnya dari masyarakat biasa, punya pertujuan dan punya komitmen ingin membangun desa, terutama jalan seperti ini tolong kami minta dibenahi, Bang. Gitu. Saya memohon pemerintahan pusat, kabupaten, provinsi, intinya tolong. Tapi alhamdulillah dari kabupaten sering kami dikucurkan bantuan-bantuan, baik itu bantuan apapun. Bahkan dari 2019, dari 2013 saya alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan dari kabupaten mungkin kurang lebih 1 kilo lebih mungkin. Itu hanya pembangunan
rapat beton. Karena di sini bukan jalan tercover, bukan jalan kabupaten, ini hanya sebatas poros ya. Poros desa. Ya mungkin itu aja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pusat ya. Mudah-mudahan keluhan kami ini didengarkan dan bukan hanya sebatas dengarkan. Silakan Bu Dewi. Terima kasih saya ucapkan kepada para kepala desa yang sudah tergabung dan menjadi partnership bagi kita, KPPI dan juga untuk Kang Elhan Jagaria yang sudah membantu kita untuk memberikan apa yang harus menjadi hak desa. Ya, harapan saya kepada pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten agar bisa melihat ke bawah, karena tanpa desa apalah artinya kita. Seorang pemimpin akan menjadi bijak bila memperhatikan desa, karena dari desa kembali ke desa, dari rakyat kembali ke rakyat. Terima kasih.